Sudah. Kalau nggak bisa diskusi, lebih baik tutup room ya. Kalian Ya kamu turun, kau ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat. Saya tanya, Yesus mengajarkan Bible pakai bahasa apa? Kok lari bahasa Indonesia? Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Ini yang diterangkan. Jelas sekali. Yesus dikatakan di dalam kitabnya orang Kristen sendiri loh teman-teman. Yesus berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ibrani begitu, bahasa Indonesia itu tompel. Tunjukkan di mana Yesus berbahasa Ibrani kepada Paulus. Apa nama kitab Ibrani itu? Oke, saya udah menyimak. Ini ada Dokter Adi, saya udah undang beliau naik. Beliau ingin diskusi baik-baik. Silakan dok, kalau mau topik ini lanjut, kalau mau topik lain silakan dok. Silakan, saya nyimak dulu. Sama aja kalau dokter, sama aja otak nggak berfungsi, nggak ada Kristen sehat. Pokoknya intinya, kalau mereka masih Kristen apapun titelnya nggak pernah ada sehat, pasti sengklek dan pasti benar yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa mereka itu summa yuharrifuna min ba'di. Mereka itu tahu, mereka itu paham, tapi pura-pura memperbodoh diri, pura-pura mempergila diri. Pura-pura mempergila diri. Saya sudah Al-Quran mengatakan kami menciptakan manusia dari setetes air mani. Al-Quran juga mengatakan kami menciptakan manusia dari segumpal darah. Al-Quran juga mengatakan kami menciptakan manusia dari saripati tanah. Pertanyaan saya Pak Juma, ada nggak tertulis di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia? Silakan tunjukkan dalilnya tanpa ditafsir. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Di surah berapa, ayat berapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Allah tidak menciptakan, Anda kan minta tadi menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Al-Quranul Karim surah As-Sariyat ayat 56. Pertanyaan saya, ada tidak Yesus menciptakan manusia? Baik, pertanyaan saya belum terjawab. Itu coba lihat teman-teman, coba lihat. Ini kan udah kubilang kan, tidak pernah saya menemukan orang Kristen itu waras. Katanya saya tidak menjawab. Padahal saya sudah menyebut Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Katanya tidak menjawab. Gila kan? Coba. Karena udah salah. Bang Sum tidak pernah keliru. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak bisa. Orang Kristen itu memang sudah dicetak dari sana. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Mereka mengubah setelah memahaminya. Mereka paham, tapi mereka rubah. Sudah dibilang pertanyaannya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia? Udah kutunjukkan Al-Qur'annya surah Az-Zariyat ayat 56. Bunyinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tanya, di mana dalilnya? Seorang dokter loh. Dokter loh, coba lihat teman-teman. Dokter loh, tidak peduli Kristen itu. Pokoknya kalau dia sudah nyembah makhluk yang keluar dari kubur, apapun titelnya, dokter, profesor, pasti bahlul. Pasti. Kan tanya, mana dalilnya? Di dalam Al-Quran Allah menciptakan. Udah kutunjukkan dalilnya. Kusebutkan. Nah sekarang giliran saya coba. Kita coba ya teman-teman. Kita coba ya. Kita coba. Saudara dokter. Tolong tunjukkan Tuhan yang Anda sembah bernama Yesus itu. Di mana dalilnya di dalam Bible Yesus menciptakan manusia? Silakan.
Ayo dok, dibuka mic-nya dok. Buka mic-nya dok itu. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Oke, berarti Yesus yang menciptakan tangannya. Yesus menciptakan segala sesuatu. Bohong, bullshit. Itu tidak berbicara mengenai Yesus. Lihatlah teman-teman. Mana ada Yesus dibicarakan di situ? Yesus nanti dibicarakan di data nomor 14. Dan firman itu telah menjadi daging. Daging ini baru Yesus. Yang tadi Yohanes 1 nomor 3 itu berbicara mengenai firman kalam yang melekat pada diri Tuhan. Bukan Yesus di situ Pak Dokter. Yesus itu nanti di data nomor 14-nya. Begitu cara belajarnya. Dokter loh. Tapi karena dia Kristen, balel. Yesus Kristus adalah nama Bapa yang telah diberikan kepada anaknya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yosua bin Nun jauh lebih dulu menemukan data itu, nama itu. Yesus itu belakangan. Yosua bin Nun lebih dulu paman. Anaknya Nun yang lebih dulu menerima nama itu. Aduh, dokter sebelum dunia diciptakan Yesus sudah ada. Itu bagi orang yang kuclok. Maria melahirkan baru Yesus ada. Itu yang betul. Itu kata orang. Kata siapa? Kata orang. Itu kata Anda, orang kuclok yang mengatakan itu. Kalau Yesus ada sebelum dunia dijadikan, Yohanes 8:42 Anda mau buang? Anda mau buang kemana? Ayo. Anda mau buang kemana Yohanes 8:42? Hah? Baru baca. Dokter. Baru baca. Kirim juga ke perpustakaan. Ayo. Mana coba? Padahal pengakuan Yesus aku ada sebelum ada itu artinya apa? Tuhanku telah merencanakan segala sesuatu sebelum alam semesta ini diciptakan. Tuhan sudah berkehendak untuk mengadakan itu. Coba Anda baca di dalam kitab Anda sendiri. Ketika dikatakan aku ada sebelum Abraham ada. Itu diterangkan pula di dalam Efesus 1 nomor 4 nomor 5. Di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Memilih kita. Berarti kita sudah ada sebelum dunia ada. Makanya kalau punya kitab itu yang dianggap suci dipelajarin. Pelajarin. Jangan cuma doktrin dan dogma doang. Efesus 1 nomor 4 coba Anda baca. Plototin baik-baik. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Pengkhotbah 3 nomor 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang lalu. Yang sudah lalu. Itu kitabmu saudara. Jadi kalau berbicara mengenai kebenaran, harus berdasarkan akal, logika, keseimbangan narasi logik, akal sehat manusia. Amsal 8, Salomo ada sebelum langit digariskan. Yesus tak ada apa-apanya. Ayo, mana dalilnya? Yesus mencipta manusia. Yohanes 1 nomor 3. Memalukan. Ibunya ngeden dulu. Gedebuk. Baru ada Yesus. Itu yang betul. Itu yang betul. Makanya dalam Yohanes 8:42, aku Yesus keluar dari Tuhan dan datang dari Tuhan dan aku datang jadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berarti yang maha berkehendak bukan Yesus. Berarti dia bukan yang ada sebelum ada langit dan bumi, itu bukan dia. Belajar lagi Pak Dokter. Tinggalkan itu titel dokternya kalau perlu. Belajar dulu. Efesus 1 ayat 7. Sebab Nomor di dalam dia itu siapa? Ya, di dalam dia itu siapa? Iblis. Nah, itu masalahnya. Jadi Pak Juma
Pak Juma memahami kitab suci yang tidak diyakini dan menyebarkan kepada semua orang. Itu ada pelanggaran undang-undang IT, Pak. Oh begitu. Sekarang kalau Ya. begitu adanya, datangkan ahli di sini. Kita berbicara sesuai dengan data. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Yesus yang datang. Manusia atau bukan? Yesus yang adalah Manusia Tuhan. atau bukan? Manusia Bukan. atau bukan? Bukan. Ah, bagus, terima kasih. Coba Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang datang ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Yesus datang kepada Paulus manusia atau bukan? 2 Yohanes berapa? 2 Yohanes 1 nomor 7. Saya baca. Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak orang yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah Bukan datang. orang, Pak Dokter, bukan orang. Planos itu bahasa Yunani. Sebentar, saya belum baca. Jangan menipu dong. Tadi Saya Anda ngancam. belum baca, Tadi belum selesai Anda mengatakan baca. undang-undang IT. Tapi Iya. ternyata Anda salah. Anda sengaja menyembunyikan Saya kebenaran. belum baca, tapi sudah Anda dipotong. sudah membaca, tapi Pak Anda Handi, pelintir. Pak Handi, ini diskusi atau debat? Saya nggak mau debat. Ini bukan pembohongan publik. Anda Saya mengatakan mau sebab banyak diskusi, manusia. kalau tidak saya keluar. Silakan turun. Daripada Anda menipu, menyesatkan, siapa Pak yang Juma, Anda Pak bodoh-bodohi? Juma, Apa? silahkan diskusi dengan Kamu data-data. menipu, Pak Dokter. Pak Kau Juma, harusnya disuntik mati, pemahamanmu otakmu harusnya itu disuntik. hanya pemahaman sendiri dan menyesatkan orang. Kamu telah menipu dengan mempelintir dalil Bibelmu sendiri. Kamu nggak malu? Seorang Apa dokter yang- tapi menipu. Apa yang Coba saya kau baca pelintir? ulang. Baca, Coba saya kau baca ulang, jangan baca ulang, dipotong. silakan. Saya 2 baca ulang, Yohanes jangan 1 nomor dipotong. 7, kau baca ulang cepat. 2 Yohanes berapa tadi? 2 Yohanes 1 ayat 7. Saya baca. Sebab Ya. banyak penyesat telah muncul. Penyesat. Saya belum siap baca kok dipotong. Tadi kau mengatakan sebab banyak manusia, padahal di situ penyesat. Saya itulah kau penyesat. baca udah dipotong. Jadi belum siap baca udah dipotong, nggak Berarti dengar. tadi salah kan? Salah tadi cara bacamu kan? Salah dengar, Pak Juma salah dengar. Salah dengar. Benar nggak teman-teman kalau dia mengatakan tadi sebab banyak Silakan manusia. tampilkan open cam, silakan tampilkan Sebab banyak data-datanya. manusia. Anda tadi mau melintir sebab banyak manusia. Padahal dalilnya sebab banyak penyesat. Pak Dokter. Saya baca ulang, jangan dipotong. Berarti Oke. tadi salah kan? Ya kalau salah lah situ. Begitu dong. Oke, Ngaku dong. ulang. Saya ulang, dengar. Ulang. Sebab, Gitu dong. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang keren. sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Artinya bahwa Yesus Kristus telah datang dari sorga turun sebagai manusia. Itu maksudnya. Iya. Yang tidak percaya Yesus turun dari sorga menjadi Inilah manusia, itu Anda penyesat. yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Anda yang memutar Datang dari mana? Datang dari mana, Pak Juma? Hei, Datang dari sorga. dari Yohanes 6 surga, bagaimana ayat ceritanya Yohanes dari 6 surga? ayat 38. Apa Yesus sebabnya? turun dari sorga diutus Apa Bapa sebabnya untuk Anda memberikan mengatakan? hidup kekal. Apa sebabnya Anda memahami? Tertulis di Yohanes apa 3:13, sebabnya Anda hanya Yesus memahami? yang Dengar turun dulu. dari sorga dan naik ke sorga. Hanya Yesus Nenekmu yang kiper. turun dari sorga memberikan hidup kekal. Nenekmu Ada data, kiper. ada yang kekal, ada yang tertulis tanpa ditafsir, tanpa ditambahkan. Bagaimana kalau ternyata bukan hanya Yesus yang berasal dari surga? Siapa? Kau baca 1 Korintus 15:48. Mampus kau, penipu, pembohong. 1 Korintus berapa? 15:48. Maafkan saya dokter, saya harus keras kepada orang yang pura-pura tidak tahu tetapi tahu. Tiada maaf bagimu. Tiada maaf Ya bagimu. udah, itulah ajaran kasih, kasino indro, kasih indomie, kasih tipu-tipuan. Itulah kau. Tidak 1 ada Korintus maaf bagi 15:48. penyesat. Tidak, Cuma kau yang itu penyesat. penyesat. Kau yang penyesat. Tadi kau katakan tidak ada makhluk dari surga selain Yesus. Kau baca 1 Korintus 15:48. Ditampar habis kau dokter. Titelmu 1 jatuh Korintus dari berapa? pundakmu tuh. 1 Korintus 1 berapa? Korintus 15:48. Kau Saya harusnya baca. belajar dulu dari nol sama saya, dokter.
Belajar Bible sama Bang Suma tuh, gratis. Sebelum COVID-19 kita udah ketemu. 1 Korintus Saya udah tahu ilmumu. Sebelum Saya COVID tahu kita sudah ketemu. pengetahuanmu. Dan kau tetap bahlul sampai sekarang. Gak ada Saya perubahan tahu kau. sampai di mana Kamu pemahamanmu. tetap bahlul dan kau tetap penyesat. Kau baca 1 Korintus 15:48. Cepat. Saya baca. Ini gurumu yang suruh. Silakan. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu. Dia itu Adam. Nenek Mukipir udah baca aja. Dia itu Adam. Dan ulang, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Nenek Mukipir, kena kau kan? Hanya Yesus penipu. yang berasal dari surga. Ini makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang datang dari surga. Kuceluk, penipu, pembohong kau. Cuma dia Apa, di situ Adi? huruf kecil dari debu itu Adam. Nenek Mukipir huruf kecil. Bahasa Yunani tidak mengenal huruf kecil, huruf besar. Huruf gemuk, Sekarang huruf kita kurus. bahasa Indonesia. Kenapa kamu emosi? Ada apa Saya dengan tidak dirimu? emosi. Saya Kenapa lucu dirimu aja. emosi? Lucu Keluarkan aja, semua lucu, ilmumu. lucu. Keluarkan Lucu. ilmumu di mana? Sekarang Apakah begini, hanya mencaci maki kemampuanmu? Saudara Dokter Adi, kamu jujur mengakui tadi kamu mengatakan bahwa hanya Yesus makhluk yang datang dari surga, betul? Bukan saya katakan makhluk, hanya Yesus yang turun dari sorga dan naik Lah ke ini sorga. makhluk-makhluk surgawi apa? Makhluk Kalau hanya Yesus, surgawi. iya. Ya, yang apa? turun dari sorga hanya Yesus. Tadi Yesus datang dari mana? Dari sorga. Tadi Itu kan saudara mengatakan Yohanes hanya 2 Yesus. ayat 1 Tadi ayat 7 bahwa Anda Yesus mengatakan. datang dari sorga. Datang Tadi dari Anda mengatakan hanya Yesus yang turun dari surga. Ini dalil Anda mau dikemanain? Makhluk-makhluk yang dari surga sama seperti Yesus yang turun dari surga. Itu Anda mau buang aja Bibelnya. Hah? 1 Korintus 15:48 itu menerangkan dia yang berasal dari debu itu Adam, dan dia yang berasal dari sorga itu Yesus. Nah, makhluk-makhluk surgawi itu siapa? Dalam konteks itu dia itu Yesus. Makhluk-makhluk surgawi itu siapa? Yes, dalam konteks 1 Korintus 15 ayat 48 ada dia di situ. Satu dia huruf Iya kecil, satu dia tahu. huruf besar. Yang saya tanya yang sama seperti Yesus adalah makhluk-makhluk surgawi. Pertanyaan saya, makhluk-makhluk surgawi itu siapa? Makhluk surgawi dalam konteks ini hanya Yesus. Nenek Mukipir, itulah kau seorang dokter penipu laknat. Matilah kau, terkutulah kau dan neraka jahanam kekal di dalam. Bahlul. Itukah ajaran Nabi Muhammad? Enggak Itukah apa-apa. ajaran Nabi Muhammad untuk Bagi berdakwah? penyesat, andai kau di depan mukaku ini kuludai mukamu. Baik, itukah Pembohong ajaran Al-Quran? penipu. Apakah Pembohong Al-Quran penipu. mengatakan? Al-Quran mengatakan. Al-Quran mengatakan, yang yukhadi'una. beragama lain daripadamu, Al-Quran saya mengatakan, ludahilah. fakatilu awliya as-syaitan. Perangilah saudara-saudara setan. Nenek Mukipir, saya harus memerangi kau. Kau penyesat. Ini dalil Bibelmu sendiri kau pelintir. Tadi kau mengatakan, apa kau mengatakan? Bukankah dikatakan penyesat itu siapa? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Hah? Sebab banyak penyesat. Kau pelintir. Sebab banyak manusia. Tuh coba. Kau penipu. Kau pembohong kau. Habis itu kau pelintir lagi. Hanya Yesus yang berasal dari surga. Lalu ini makhluk-makhluk surga apa? Itu Yesus. Berarti maksudnya gini. Makhluk-makhluk surgawi yang adalah Yesus sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Nenek Mukipir. Teman-teman yang mengenal dokter ini tolong jangan berobat sama orang ini. Kalian bisa kena panu tapi dikasih obat cacing. Dokter ini dokter gila. Dokter yang tidak layak kemudian mendapatkan predikat dokter. Penipu ulung, pendusta. Bibelnya saja dipelintir hanya untuk ego dalam beragama. Masa seorang Bang Suma yang harus meluruskan betapa banyak tipuan kau lakukan. Baru berapa menit kau sudah menipu 2 kali. Gak malu kau? Sudah tua, 4 hari lagi ke depan mati kau. Kau masih nipu, masih sempat-sempat nipu. Gimana kau mengatakan dirimu ajaran kasih, ajaran selamat. Yang kayak begini aja kau sudah nipu diri kau sendiri. Benarlah Al-Quran saya mengatakan. Mereka tahu. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa ma yash'urun. Orang kafir laknat penghuni neraka itu ingin menipu Allah. Menipu orang-orang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itulah kau dokter.
Semoga saja ilmu tipu-tipu dalam kekristenanmu itu tidak kemudian menjalar ke titelmu sebagai dokter. Bahaya pasienmu nanti. Bahaya pasienmu. Ini saudara bikin malu titel dokter, pembohong, nipu. Kamu pikir tidak ada yang dokter yang nonton ini? Ada banyak dokter yang nonton. Banyak pendeta yang nonton. Banyak orang Kristen yang nonton. Malu gara-gara kau. Bible dipelintir-pelintir, hanya Yesus dari surga. Bibelnya mengatakan makhluk-makhluk surga sama seperti Yesus. Bahkan saya ini, Bang Suma, menurut Yesus juga dari surga, asal kau tahu. Menurut Yesus, Bang Suma juga berasal dari surga. Kau mau dalilnya? Mau kuajarin? Kau baca Matius 4 nomor 4. Bang Suma sama seperti Yesus juga berasal dari surga. Masih mau kau datang besok? Kau baca itu, baca. Habis ini kau turun. Pendetamu suruh naik ke sini. Kau cari pasien saja, sesamamu jadi kau obati. Nggak bisa, Bang. Pendetanya udah jadi mualaf gimana? Maaf ya, Al-Quran saya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Siapa saudara setan? Yang mengajarkan menyembah kepada sesama makhluk. Itu setan itu. Berhentilah. Jujurlah berdiskusi. Anda bertanya, mana dalilnya dalam Al-Quran Allah menciptakan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Al-Quran surah Az-Zariyat sudah jelaskan. Mana dalilnya Yesus menciptakan? Yohanes 1 nomor 3. Ya. Dasar. Mana ada Yesus di situ menciptakan? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Firman, kalam, sifat. Sifat berkata-kata yang muncul di dalam diri Tuhan. Tuhan. Mazmur 33 nomor 9. Dia hanya memberi perintah jadi maka semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Baca tuh Mazmur 33 nomor 9 biar kau sehat. Yesus menciptakan segala sesuatunya, nenekmu kiper. Yesus saja diciptakan. Aku keluar dan datang dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Keciduk ciptaan. Si andel loh. Kamu katakan dia firman. Matius 4 nomor 4. Apa kata Yesus? Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Parah. Berarti Bang Suma juga ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Apa bedanya dengan Yesus? Gimana? Ginjalmu enak dikunyah sama Bang Suma, enak ginjalmu dikunyah. Udah siap ngocehnya? Ngoce, dibilangnya ngoce kata dia. Ngoce memang itu manusia tanpa malu ini. Ya, saya di sini. Jadi data-data yang Pak Juma tampilkan kita bahas tuntas kan? Pak Apa dokter, data yang mana? Tolong, Pak Dokter, tolong kalau diskusi yang jujur. Bunda Rama, izinkan saya dengan Pak Juma dulu ya. Izinkan Ya, jujur Pak ya. Silakan. Banyak orang. Pak Juma mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Datang dari mana, Pak? Alam semesta ini dari mana, Pak Dokter? Alam semesta diciptakan oleh Yesus. Saya tidak tanya itu siapa yang menciptakan. Saya tanya alam semesta ini datang dari mana? Dari tadi. Dari kemarin. Iya, sama kan? Malu kan? Malu kau kan? Malu kau. Alam semesta ini datang dari Tuhan, bukan dari nenek lo. Tertulis Jadi di mana? Yesus datang dari Tertulis. Tuhan. Saya dari Tuhan. Apa?
Berarti Yesus datang dari Tuhan. Saya juga datang dari Tuhan. Tertulis di mana? Alam semesta ini. Matius 4 nomor 4. Kita baca. Baca kau belintir lagi, kulempar kau asbak rokok. Matius 4 ayat berapa? Nomor 4 ayat pula kau bilang emang Quran. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuh hebat Bang Suma. Masih mau kau datang besok? Apa? Kamu mau langgar Bibelmu sendiri? Tadi kan pertanyaan bahwa alam semesta dari Tuhan. Jadi di mana tertulis dari Tuhan di ayat itu? Mazmur 33 nomor 9. Nah, tadi di Matius, yang jelas di Matius tidak ada ya, berarti salah Pak Juma. Hei, tadi saya berbicara bahwa Bang Suma itu juga datang dari Tuhan. Kutunjukkan Matius. Oke, di Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan dari roti saja, ya, tapi bukan berasal dari roti, kan tertulis di mana Bang Juma itu berasal dari manusia. Mati meja. Roti itu manusia. Itu penafsiran sendiri. Bukan, Yesus sendiri mengatakan kok, bukan tidak layak roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Iya, tapi apa hubungannya bahwa alam semesta itu berasal dari Tuhan? Itu pertanyaan saya satu. Dan alam semesta ini berasal dari mana? Alam semesta ini berasal dari mana? Bang Juma tadi berasal dari Tuhan. Di mana datanya saya bilang? Maka jawabnya Matius 4. Alam semesta ini berasal dari mana? Bang Suma dalilnya di mana? Kejadian 6 nomor 3. Kamu baca itu. Berarti di Matius 4 ini salah ya. Matius 4. Kalau Anda bahlul dan tetap bahlul, salah menurut orang bahlul kayak ente. Bukan. Jelas Yesus mengatakan bahwa manusia, lu pikir gue malaikat apa? Manusia. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa hubungannya? Maksudnya itu setiap firman yang keluar, tidak ada manusia tercipta di atas muka bumi ini tanpa kehendak Tuhan. Itu maksudnya. Oh, itu pemahaman Pak Juma sendiri. Lalu apa yang dimaksud firman di situ? Yang saya tahu manusia yang di Kejadian 2 ayat 7 ada Kejadian Matius 4. Sebentar. Yang saya tahu bahwa manusia yang diciptakan dibentuk dari debu tanah hanya Adam. Sementara lalu kita ini dari mana? Kita ini dari mana? Hasil dari persetubuhan. Kalau kita ini dari mana? Hasil persetubuhan. Bukan dari kita, bukan diciptakan. Dari hasil persetubuhan gitu? Ya. Kalau bersetubuh tidak ada sperma bisa? Kan bisa. Ada. Anda seorang dokter loh. Anda seorang dokter. Bisa tidak orang bersetubuh tidak melemparkan sperma bisa hamil? Bisa nggak? Bisa nggak? Yang saya jawab adalah pertanyaan bahwa tidak semua manusia diciptakan Tuhan. Lalu yang ciptakan siapa? Yang diciptakan hanya Adam dan Hawa. Seterusnya adalah proses persetubuhan. Kejadian ayat 1. Jadi saya bukan ciptaan. Jangan harap bahwa anak. Jadi saya bukan ciptaan. Bukan. Jadi saya bukan ciptaan Tuhan. Bukan. Jadi saya ciptaan siapa? Bukan ciptaan, tapi proses persetubuhan. Itu menurut sakit memang kau sakit kau. Memang kau sakit. Kau itu memang sakit. Ada gangguan jiwa kau itu. Menurut data-data kamu itu ada gangguan jiwa. Kamu ngerti tidak? Yang diciptakan manusia. Saudara Dr. Oon Adi, dengarkan saya. Yang disebut ciptaan itu adalah siapapun dan apapun di luar daripada Tuhan itu semuanya ciptaan. Mau dia diadakan, dengar dulu Bahlul. Mau dia diadakan dengan perhubungan suami istri, mau dia diadakan dengan hanya ada ibu tidak ada ayah, atau ada ayah tidak ada ibu, semua di luar Tuhan itu namanya ciptaan kucluk. Di mana datanya tertulis? La haula wala quwata illa billah. Kau baca Yesaya 45 nomor 6. Segala sesuatu di luar. Ya, silakan.
Bosan saya menghadapi Yesaya 45 ayat berapa? Makuriu. Yesaya berapa? Yesaya 45 nomor 6247,3 FM. Masih mau kau datang besok, Bahlul? Mampu nggak diskusi? Kalau nggak mampu ngaku Kau aja. turun. Kau ke neraka saja, neraka jahanam. Kau turun. Kau turun. Mampus. Masih mau kau datang besok? Kau dokter loh. Kalau jemaat biasa masih mending. Kau dokter dari awal kau sudah nipu. Kau baca Bible udah nipu kau. Udah nipu kau. Penipu, pembohong, bikin malu Kristen kau. Harusnya kau titel doktermu itu kau perlihatkan di Kristen yang lain, jemaat yang lain. Ini loh aku dokter, nih caranya berdiskusi. Kau sudah dititel dokter, kau semakin penipu kau. Semakin membodohi manusia. Harusnya kau cerdaskan manusia dengan Bible. Sebelum COVID katanya kau berdiskusi dengan semua. Memang betul. Tapi sampai hari ini kau masih cupu. Layan-layan tapuk kau kalau orang sini bilang. Kapal tenggelam. Pak kapal talang. Bandangat rota sa. Yesaya 45 nomor 6, tidak ada Tuhan di luar dirinya. Semua ciptaan. Tidak ada. Tidak ada itu. Semua yang ada di luar diri Tuhan itu adalah ciptaan. Khalik, makhluk. Khalik hanya ada satu. Makhluk itu yang banyak. Manusia bukan ciptaan, cuman ada yang diciptakan. Itu pengertiannya. Yang pertama ada dicipta itu Adam. Lalu keturunannya banyak. Tapi semua itu diadakan. Ada yang melalui kelahiran, ada yang melalui langsung tercipta seperti Adam dan seterusnya. Tapi semua itu ciptaan namanya. Itu namanya makhluk. Di luar Allah makhluk. Yesus makhluk. Roh Kudus makhluk. Yang bukan makhluk yang cuma Allah saja. Ini dokter ini, datang lagi dengan model kayak gitu, ku hantam muka pakai pantap panci. Gak ada bagus-bagusnya berdiskusi dari dulu. Dia mulai dari Zoom seperti itu, nggak perubahan ya? Iya, gayanya begitu, sok cantik. Nabi Adam memang nggak berasal dari surga ya? Berasal. Katanya cuma Yesus yang berasal dari surga. Terus Nabi Adam dari mana asal usulnya? Atau dari ruang prakteknya Dokter Adi. Kalau dia tanya Nabi Adam, dia bawa Nabi Adam itu Taman Eden itu bukan di surga, tapi di Irak. Gitu. Itu alasannya. Pasti itu jawabannya. Gue tahu itu formatnya. Coba tadi Bang Juma kejar di situ. Kalau Nabi Adam, oh enggak. Surga itu, Taman Eden itu di Irak gitu. 1 Yohanes 5 bahwa kita berasal dari Allah. 1 Yohanes 5 19.